Pemirsa, seorang ibu tiri tega menganiaya anak tirinya hingga tewas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Polisi sudah mengamankan pasangan suami istri dan sedang dalam proses pemeriksaan. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial MAA tewas diduga di tangan ibu tirinya pada Senin 20 Oktober kemarin. MAA tewas usai mengalami penyiksaan selama 3 hari di rumahnya di kawasan Rawapanjang, Bojonggede. Sang ibu tiri berinisial RN dan ayah kandung korban berinisial RA langsung diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan intensif. Kepada polisi, RN mengaku korban tewas usai mengalami penganiayaan selama 3 hari dan sempat mengeluh sakit. Diduga menerima kekerasan secara fisik oleh orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan penelusuran oleh penyidik Satreskrim Polsek Bojonggede, dan ternyata benar bahwa memang ketika diinterogasi dan ditanyakan oleh kedua orang tersebut, pelaku ataupun ibu dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan. Polisi juga mengamankan satu barang bukti berupa gagang sapu yang diduga menjadi alat menyiksa korban. Selain itu, polisi juga melakukan autopsi untuk mengetahui luka-luka yang ada pada tubuh korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sungguh tragis seorang ibu dan 2 anaknya menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam oleh pria yang diduga gangguan jiwa di Bengkulu Selatan. Akibatnya 1 balita tewas dan 2 korban lainnya luka parah. Seorang ibu dan 2 anaknya menjadi korban pembacokan oleh seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa di Desa Tanjung Jebat, Kabupaten Bengkulu Selatan. Akibat serangan brutal itu, seorang balita berusia 2 tahun tewas. Korban bernama Rizky Wulandari, 39 tahun, bersama 2 anaknya, Nia Nabela, 9 tahun, dan Al-Fatir, 2 tahun. Ketiganya mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh. Tak lama setelah kejadian, pelaku berinisial JN, 33 tahun, berhasil ditangkap oleh tim gabungan Polres Bengkulu Selatan dan Polsek Mana. Pelaku diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian bermula saat Rizky tengah mengangkat jemuran di belakang rumahnya. Tiba-tiba pelaku datang dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Rizky sempat berteriak minta tolong, membuat kedua anaknya berlari ke arah belakang rumah. Namun pelaku mengejar dan menyerang kedua anak tersebut. Ada laporan dari masyarakat, dari Pak Kades, menelpon Polsek tentang terjadinya peristiwa penganiayaan yang salah satu korbannya itu meninggal dunia. Pada saat hari tersebut pada kemarin, kami dari Polsek Mana langsung mendatangi TKP. Pihak kepolisian masih mendalami motif pelaku. Dugaan gangguan kejiwaan masih harus dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani Satuan Reskrim Polres Bengkulu Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Bengkulu Selatan, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, cemburu seorang pria di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega membacok mantan istrinya. Akibatnya korban luka serius di kepala dan tangan. Kamu sudah ngebacok kemana? Hah? Kamu lari kemana sudah ngebacok? Keluar. Seorang pria berinisial IB tak melawan saat diamankan jajaran Satreskrim Polres Kuningan di sebuah rumah di Kabupaten Majalengka pada Jumat malam. Mana sih kan cong lapor pun cicing lengan mana luka itu digeritan tangan ada kita tukang kita tahu. Pria tersebut ditangkap atas dugaan penganiayaan dengan senjata tajam kepada seorang wanita yang merupakan mantan istrinya sendiri Selasa siang. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah, bahkan satu ujung jari korban putus setelah menangkis serangan terduga pelaku.
Setelah melakukan aksinya, terduga pelaku langsung melarikan diri selama beberapa hari keluar kota. Pelaku melakukan perbuatan kejinya lantaran terbakar api cemburu dengan unggahan di media sosial korban yang kerap bermesraan dengan kekasih barunya. Karena ini mantan istri yang sudah cerai dan dia cemburu, awalnya didatangi, dimaki-maki oleh terduga pelaku, dimaki-maki dengan mendatangi korban dengan membawa sebilah golok, sehingga dengan ada emosi si terduga pelaku ini langsung membacokkan ke arah korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijatuhi pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Ya, warga Kecamatan Sukoda di Lamongan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad pria di tepi Jalan Nasional Lamongan Babat. Jasad ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta wajah tertutup kain kuning. Warga desa Surabayan, Kecamatan Sukoda di Lamongan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad pria di parit lahan kosong di tepi Jalan Nasional Lamongan Babat. Jasad ditemukan dalam posisi meringkuk ke kanan dengan kepala tertutup kain kuning. Penemuan jasad pertama kali dilaporkan oleh warga yang melintas. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad. Bagian mata kiri dan bibir atas tampak lebam, sementara kedua lengan korban terdapat bekas darah yang mengering. Di sekitar lokasi, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga milik korban seperti topi, jaket parasut, sandal, gelang, alat musik ukulele, dan kayu balok panjang. Ada mayat dibawain lagi, kelihatannya ada dugaan ada pembunuhan. Cuma semua kita dalami lagi untuk lidik lebih lanjut. Dan saat ini sudah olah TKP, korban kita otopsi ke rumah sakit umum sendiri. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian korban. Sekarang ini. Merah. Ini namanya sabu. Sabu ya. Iya, Mbak. Setelah dilakukan pengintaian dan pengejaran, polisi akhirnya menangkap 2 wanita pengedar sabu. Kedua wanita ini ditangkap tim reserse narkoba Polresta Sidoarjo saat baru turun dari kereta di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 8,2 kg sabu senilai 9,2 miliar rupiah dan 10 butir pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua wanita cantik asal Sidoarjo ini diduga kuat merupakan jaringan pengedar sabu internasional dari 3 negara, Kamboja, Laos, dan Vietnam, yang penyebarannya di wilayah Surabaya dan Jakarta. Saat ini kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi terus melakukan pengembangan untuk mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.